Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Taufikur Rahman ya, ini sudah saya terima dan ada beberapa hal yang mohon diperhatikan oleh Pak Taufik. Jadi ini ya, di tujuan dan manfaat aksi. Nah, tujuan utama sudah betul, meningkatnya kualitas tata kelola. Nah, kemudian untuk tujuan jangka pendek di sini Pak Taufik itu yang pertama adalah menyusun SOP ya. Jadi tersedianya SOP pengelolaan arsip. Kemudian yang kedua di sini adalah tersedianya, misalnya Pak Taufik menargetkan 100 data arsip ya. Jadi ini bisa lebih bisa kurang, ini tergantung dari targetnya Pak Taufik mau berapa data arsip yang dimasukkan di sini ya. Nah, jadi yang kedua adalah tersedianya 100 data arsip di aplikasi S-Smart ya. Kemudian yang ketiga ini ya, yang Pak Taufik tuliskan di jangka menengah ini jadikan jangka pendek ya. Jadi terwujudnya prinsip temu kembali arsip yang mudah dan cepat ya. Nah, kemudian di jangka menengah yang pertama adalah ini ya, diganti dengan tersedianya. Jadi kalau di jangka pendek tersedianya 100 data arsip, nah kemudian di jangka menengah target Pak Taufik berapa? Apakah misalnya 300, 400 atau 500 ya, ini terserah Pak Taufik targetnya berapa. Kemudian ya, yang kedua boleh meningkatnya kualitas layanan permohonan. Kemudian jangan lupa ditulis juga di sini jangka panjangnya apa ya. Jadi di tujuan sini disebutkan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Oke. Kemudian di sini ya, di sini jelaskan Pak Taufik dalam satu halaman kondisi yang saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, kemudian ada gapnya ya. Kemudian Pak Taufik jelaskan terobosan inovatifnya apa untuk menyelesaikan gap ini. Ini dalam satu lembar gitu ya. Jadi jelas alur berpikirnya. Nah, ini dipindah di atas ya tadi ya, karena ini kondisi yang diinginkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah untuk di awal Pak Taufik menjelaskan inovasinya apa ya. Jadi Pak Taufik menjelaskan dari judul, kemudian inovasi yang dilakukan misalnya tadi ya, adanya tersedianya SOP, kemudian waktu untuk temu kembali lebih cepat karena arsip data masuk ke dalam S-Smart gitu ya. Nah, kemudian di sini di jangka ya, ini nanti manfaat kan sebetulnya sudah dijelaskan di atas ya. Nah, ini untuk milestone ini jangan langsung ditulis jadwal ya, tapi milestone jangka pendek ya, milestone jangka pendek. Yang pertama kegiatan rapat persiapan, kemudian yang kedua pembentukan tim efektif, yang ketiga penyusunan SOP, yang keempat input data arsip ya yang dimasukkan tadi, kemudian yang kelima lakukan uji coba ya, lakukan uji coba. Kemudian yang ke 6 baru diseminasi, ini salah nih ya, ini 6 diseminasi. Kemudian ke-7 monitoring dan evaluasi. Jangan lupa dituliskan outputnya apa. Misalnya rapat persiapan, outputnya apa ya, daftar hadir ya, kemudian foto atau dokumentasi notula rapat. Kemudian pembentukan tim ya, pembentukan tim ini outputnya apa, SK tim
ya. Kemudian SOP, SOP berarti outputnya adalah SOP yang sudah ditandatangani oleh pimpinan, ya. Kemudian input data, outputnya apa, ya. Registernya data gitu ya. Kemudian uji coba, input outputnya apa, ya. Outputnya tentu laporan hasil uji coba, ya. Kemudian diseminasi, diseminasi outputnya apa? Misalnya undangan diseminasi, kemudian yang kedua laporan diseminasi, kemudian yang ketiga misalnya foto atau dokumentasi, ya, foto atau video dokumentasi. Kemudian yang keenam, monitoring dan evaluasi, ya, tentunya outputnya adalah laporan evaluasi. Nah, kemudian ini jangka menengah dan jangka panjang, ya. Jangka menengah milestone-nya perbaikan sesuai hasil MONEF di jangka pendek, ya. Jadi di sini Pak Taufik melakukan mengimplementasikan, ya, ini boleh dibilang mengimplementasikan rekomendasi hasil MONEF di jangka pendek. Kemudian yang kedua, ya, ini input data sampai berapa tadi yang di sini? Nih ya, input data misalnya tadi 500, berarti Pak Taufik memasukkan di sini terinputnya data 500, ya, 500 arsip data. Kemudian di sini monitoring dan evaluasi, ya, sama seperti jangka pendek tadi. Kemudian di jangka panjang yang pertama, ya, mengimplementasikan atau perbaikan sesuai hasil MONEF jangka menengah, ya, atau misalnya terimplementasinya rekomendasi hasil MONEF jangka menengah, ya, terserah sesuai bahasa enaknya gimana. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tetap masih entry data, ya, entry data. Jadi kalau tadi 500 sekarang misalnya menjadi 600, ya. Kemudian yang ketiga ini mengintegrasikan sepenuhnya aplikasi S-Smart dalam sistem pelaporan aktif, ya. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Outputnya adalah laporan MONEF, begitu ya. Nah, kemudian di sumber daya, ya. Ini sebenarnya arsiparis itu kalau menurut saya masuk ke laten, karena dia nanti adalah yang menjalankan SOP. Jadi seharusnya dia pengaruhnya tinggi terhadap keberhasilan, ya. Karena kalau tanpa dia SOP-nya percuma, ya. Nah, kenapa di laten? Karena kemungkinan mereka akan keberatan menambah pekerjaan mereka untuk menginput, ya, menginput dokumen-dokumen itu ke dalam S-Smart, ya. Nah, itu aja. Kemudian nah, ini kenapa kosong? Nih, ini belum jelas, ya, kenapa kosong. Dan ini membangun komunikasi koordinasi. Oke, ini mendingan langsung jelas apa yang akan dilakukan untuk pengembangan potensi diri, ya. Apakah misalnya dengan, ya, di sini kan nilainya masih baik semua nih, jadi sebetulnya masih harus ditingkatkan semua, baik itu integritas, kerjasama maupun mengelola perubahan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pak Taufik agar potensi integritas meningkat, kerjasama meningkat, kemudian mengelola perubahan meningkat, misal bisa coaching mentoring atau melakukan pelatihan di MOOC, ya, dan lain sebagainya. Atau Pak Taufik bisa lihat di LMS di mana, di LAN, ya, di LAN itu banyak, ya, tentang meningkatkan kompetensi dari integritas, kerjasama dan mengelola perubahan. Mungkin itu saja Pak Taufik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.